aspirasi keluhan masyarakat. Tadi Pak Khalil terlalu semangat, MC terlalu semangat. Tapi saya hadir pada hari ini adalah bagaimana saya mendengarkan aspirasi dari warga masyarakat yang ada di Kabupaten Serang. Anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kabupaten Serang, Umar Barmawi, melaksanakan reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2022-2023 di Kampung Pasir Lebak, RT 02, RW 02, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Kamis 8 Juni 2023. Dalam reses tersebut, Umar Barmawi yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB disambut antusias oleh konstituennya. Sejumlah perwakilan masyarakat yang hadir menyampaikan beberapa aspirasi, diantaranya terkait pelayanan kesehatan, kepesertaan BPJS Kesehatan, pengembangan UMKM, dan permohonan pembangunan jalan lingkungan dengan paving block. Didi, warga Pasir Limus saat sesi tanya jawab mengeluhkan biaya kesehatan di Provinsi Banten yang dinilai masih mahal. Didi meminta kepada semua anggota DPRD Banten agar membuat langkah-langkah strategis untuk meminimalisasi tingginya biaya kesehatan bagi masyarakat. Didi juga menyesalkan pemberian bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Banten untuk pemerintah desa di Banten senilai 60 juta rupiah yang dinilai kurang tepat pemanfaatannya. Menurut Didi, dalam Juklak dan Juknis, bantuan tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Padahal seharusnya, bantuan tersebut dapat dipakai untuk pembangunan bidang kesehatan, seperti pembangunan posyandu dan lainnya. Sebab menurut Didi, pembangunan infrastruktur sudah cukup terakomodir dari alokasi anggaran dana desa yang nilainya juga cukup besar. Sehingga akan lebih bermanfaat jika bantuan dana dari pemerintah Provinsi Banten tersebut dipakai untuk bidang kesehatan di desa. Ini saya sendiri sebenarnya masih banyak unek-unek terkait dengan program di negara kita, khususnya terkait dengan kesehatan. Ini Pak Dewan, terkait dengan kesehatan di daerah kita, khususnya Provinsi Banten, ini dengan mahalnya biaya kesehatan di daerah kita ini. Nah, ini sebenarnya yang dikeluhkan oleh masyarakat. Pertanyaan kami, langkah apa saja ke depan ini terkait dengan bisa meminimalisir anggaran kesehatan di daerah kita, di provinsi kita. Nah, kemarin itu ada anggaran yang diturunkan ke desa berupa bantuan provinsi untuk masing-masing desa. Jumlah pagupnya 60 juta. Akan tetapi tupoksi atau juklak di dalam banprop itu sendiri larinya ke infrastruktur. Sebenarnya infrastruktur itu sudah cukup di desa dengan anggaran dana desa yang dikucurkan oleh Kementerian Desa. Akan tetapi kenapa tidak mengarah kepada kesehatan tupoksinya? Padahal posyandu di desa-desa kita ini sangat minim keberadaannya, peralatannya, terus kemudian obat-obatannya sangat minim sekali. Artinya tidak bisa menunjang dengan kesehatan masyarakat satu desa yang segitu banyaknya. Kenapa sekarang banprop ini tidak dialokasikan untuk kesehatan saja yang lebih utama, lebih penting? Nah itu, jadi pertanyaan saya khususnya langkah ke depan ini seperti apa Provinsi Banten dalam wacana memberikan program tentang kesehatan. Demikian, terima kasih. Sementara itu, Saifuddin, warga lainnya mengeluhkan soal kartu BPJS Kesehatan miliknya yang sudah tidak aktif lagi saat akan dipakai untuk berobat. Saifuddin menanyakan kepada Umar Barmawi tentang cara dan mekanisme untuk mengurus BPJS yang tidak aktif dan SKTM bagi warga miskin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, Kampung Pasir Lebak, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan. Ini Pak, mohon tanya tentang
bagaimana mengurus satu BPJS yang tidak aktif di mana gitu Pak ya. Kedua SKTM, kan orang di sini banyak yang tahu nih Pak. Waktu adik saya itu mau disesar, ya nggak aktif itunya Pak, BPJS-nya, terpaksa harus bayar. Terus ya urusnya bagaimana gitu Pak? Nama saya Ibu Fitri, Kampung Pasir Lebah. Saya mau bertanya, saya punya BPJS 2 anak sama suami saya, tidak aktif Pak, berobat ya tidak aktif lagi, terus berobat bayar terus. Kita mengaktifkannya itu bagaimana? Aspirasi lain disampaikan Odah, kader Posyandu Pasir Limus. Odah mengeluhkan minimnya fasilitas posyandu di desanya. Odah meminta Umar Barmawi untuk mendorong pemerintah Provinsi Banten agar memberikan bantuan pembangunan posyandu dan memenuhi sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan. Terkait posyandu ya Pak ya, saya sebagai kader desa posyandu. Terkait fasilitas dari posyandu Pak, seperti timbangan, terus tempat gitu ya, pengen ada tempat khusus posyandu. Ya udah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat aspirasi tersebut, Umar Barmawi yang duduk di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten langsung memberikan jawaban. Umar menjelaskan bahwa ada 2 kepesertaan BPJS Kesehatan. Pertama adalah kepesertaan mandiri, di mana biaya premi bulanannya dibayar sendiri oleh masyarakat. Yang kedua yakni kepesertaan BPJS PBI atau Program Bantuan Iuran, di mana dalam kepesertaan ini biaya bulanannya dibayar oleh pemerintah. Gambaran secara anggaran. BPJS ada 2. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan pun dibagi 2. Ada yang mandiri bayar tiap bulan, ada yang namanya PBI, Program Bantuan Iuran. Siapa yang bayar? Pemerintah. Dulu kepesertaan BPJS PBI itu hampir 1 juta orang yang dibayarkan pemerintah itu. Tiap bulan 35.000 kali 1 juta berapa duitnya? Umar mengungkapkan kepesertaan BPJS PBI di Banten dahulu mencapai 10 juta orang dengan nilai premi per bulan sebesar Rp35.000. Namun pemerintah Provinsi Banten kemudian memiliki kebijakan lain, di mana anggaran kesehatan tersebut bukan hanya untuk membayar premi BPJS saja, namun anggaran itu bisa dialokasikan ke program kesehatan lainnya, diantaranya seperti program penurunan angka stunting dan program penurunan penyakit menular di masyarakat. Sehingga alokasi anggaran kesehatan yang ada dipakai atau dialihkan untuk sosialisasi kepada masyarakat melalui beberapa program lainnya. Hal itu menyebabkan alokasi biaya premi BPJS PBI menjadi berkurang dan banyak masyarakat yang tidak aktif kepesertaan BPJS-nya. Namun pemerintah Provinsi Banten punya kebijakan lain, di mana masyarakat tidak mampu yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif bisa berobat di Rumah Sakit Banten milik pemerintah Provinsi Banten dengan menggunakan SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Kemudian pemerintah memiliki kebijakan bahwa anggaran itu bukan hanya untuk dibayarkan BPJS saja, tetapi bagaimana anggaran ini bisa dialokasikan untuk kemanfaatan lainnya.
Di antaranya adalah bagaimana menurunkan angka stunting di masyarakat. Yang kedua, bagaimana menurunkan penyakit-penyakit yang menular di masyarakat yang kadang masyarakat tidak tahu. Sehingga anggaran kesehatan ini digunakan untuk sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana agar masyarakat itu sadar bagaimana tidak buang air besar sembarangan. Efeknya adalah kepada kesehatan. Sehingga biaya program PBI itu dikurangi. Dan banyak masyarakat yang tidak aktif BPJS-nya. Tetapi pemerintah tidak membiarkan seperti itu, Ibu. Pemerintah memberikan kebijakan yang luas lagi kepada masyarakat yang tidak mampu karena PBI-nya dinonaktifkan. Cukup dengan surat keterangan tidak mampu dari desa, rujukan ke puskesmas, rujukan ke RSUD Banten, berobatnya gratis. Jadi ibu-ibu jangan, Pak, iya mati PBI nah. Kelahiran cek mati. Maka jauh-jauh hari itu yang punya PBI Yang tidak aktif, yang aktif, yang punya kartunya dicek apakah aktif atau non aktif. Entong nggak ayah di rumah sakit dicek, sehingga ini menyalahi. Nabi sudah berpesan, Iqdanim khomsan qobla khomsan, sababaka qobla haromik, wasihataka qobla sakomik. Jadi masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum sakit. Toker sakit buru-buru dulu, iya naon ya mati PBI nah. Sehingga inilah perlunya kesadaran kepada masyarakat. Sehingga saya paham bahwa banyak masyarakat yang memiliki kartu BPJS non aktif BPJS-nya. Dan ada juga masyarakat yang punya kartu Indonesia Sejahtera yang merah putih, ada punya? Banyak juga. ya KIS itu pun ada yang non aktif PKH-nya. Karena apa? Karena program itu kalau dinilai sudah mampu maka didegradasi. Program PKH itu tergantung jumlah anak yang sekolah. Jadi ibu tau ngeluh ya, Pak, akhirnya saya nggak boga kartu mati. Padahal anaknya sudah lulus semua sekolahnya. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi terkait program BPJS itu, ini yang menjadi catatan sehingga memang pemerintah daerah tidak membiarkan. Cukup dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa, kemudian rujukan ke puskesmas, kemudian langsung ke rumah sakit umum daerah Provinsi Banten. Iya, tong di RSUD di alun-alun, karena itu pasti sulit, harus ada jam pesda dan segala macam. Kalau di RSUD Banten cukup SKTM. Terkait pengembangan UMKM Posyandu dan pembangunan jalan lingkungan, Umar berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah Provinsi Banten melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan lewat rapat paripurna. Umar mengaku akan memperjuangkan usulan tersebut agar dapat dimasukkan dalam alokasi APBD Provinsi Banten tahun 2024 mendatang. Nah, dua pertanyaan tadi tentang BPJS, kemudian ibu apa tadi? UMKM. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan, Perlindungan Anak, DP3 AKKB, itu memiliki program bantuan kepada masyarakat yang mengalami pasca pandemi COVID. Bantuannya pelatihan membuat kue. Kemenang ibu bukan? Ya, karena ibu tanya dewan saha, udah terang saha dewan. Gak tahu, pokoknya ayah amplop putih coblos saya tanya.
Kayak tadi tuh. Jadi ada program ibu. Kemarin Pak Supri saya kasih contoh biar Pak Supri tahu. Ada pelatihan kue, saya ajak Pak Supri. Pemajikan Hiru lah, aku bilang. Biar cerita di Pamaraya, oh ternyata di dinas ada pelatihan. Posyandu di Pasir Limus ada 5 posyandu. 5 posyandu itu anggotanya 1 posyandu 5, berarti 25. Kan 5 kali 5. Kan cuma 4, yang 1 bayangan. Oh bayangan, oh bisa bayangan. Ibu-ibu posyandu ini orang yang ada di garda terdepan terkait penyuluhan kesehatan di tengah-tengah masyarakat, sehingga amalnya banyak. Masuk surganya pun mungkin duluan nanti. Tapi kader posyandu diharap, anggota DPR diharap nanti. Nah, karena yang memberi anggaran anggota DPR, posyandu menerima doang. Honornya 100.000 maksimal. Ya, setiap bulan. Rewardnya 75.000. Karena mitra saya di dinas DPRD kader posyandu. Kemarin saya memberikan bantuan di desa Seat, Kecamatan Petir, alat timbangan. Kenapa di Seat? Karena di Petir ada desa tertinggal, namanya desa Seat. Itu tertinggal. Desa Pasir Limus sudah nggak tertinggal lagi. Tapi ini akan menjadi aspirasi saya bahwa ada alat-alat timbangan yang sudah rusak di Pasir Limus. Oh, no? Tempatnya nggak ada. Oh, iya. 4 meja. Ya, nanti saya masukkan. Kemudian yang terakhir terkait program jalan yang memang tadi dilalui jalannya jelek, itu nanti saya masukkan ke program. Mudah-mudahan didapat direalisasi. Tapi kalau pemerintah itu Bu, ada anggaran murni, ada anggaran perubahan, ya kan? Dan ibu-ibu kenal saya nak aina sih seperti bar itu Pak. Tapi insya Allah apa yang diaspirasikan oleh warga masyarakat tadi akan kami sampaikan di dalam laporan kegiatan saya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, karena ini adalah aspirasi dari masyarakat. Mungkin itu saja ibu-ibu. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi karena waktu sudah jam 11 dan ibu-ibu di rumahnya mau masak, ya kan? Jadi cukup sekian dan terima kasih. Usai sesi tanya jawab, Umar Barmawi menyempatkan ramah tamah dan foto bersama dengan masyarakat Pasir Limus yang menghadiri reses tersebut.